Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, ini kami sedang menunggu Pak Indrawan. Kami akan segera informasikan apabila Pak Indrawan sudah join, kita akan mulai webinarnya, Ibu. Untuk Pak Indrawan, sudah join ya? Informasi dari tim. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Oke, baik. Kita akan mulai untuk acara webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan webinar hari ini yaitu literasi keuangan dengan topik cerdas berinvestasi. Saya Putri dari Direktorat SCMO yang akan memandu acara hari ini. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Profesor Sunani Partiwi selaku Direktur SDMO, yang kami hormati Bapak Dr. Agus Budi Raharjo selaku Kepala Seksi Pengembangan Talenta dan Kapasitas SDM, yang telah hadir di tengah-tengah kita semua yang sudah ditunggu narasumber kita hari ini yaitu Bapak Indrawan Nugroho Utomo selaku Analis Senior Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Jawa Timur. Yang tentu juga kami banggakan seluruh Bapak Ibu tenaga kependidikan di lingkungan ITS. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berjumpa saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk susunan acara pada hari ini, setelah pembukaan akan dilaksanakan doa bersama, kemudian akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Akan ada sambutan dari Direktur SDMO, kemudian kita lanjutkan dengan sesi foto bersama, pemberian materi sekaligus sesi tanya jawab, dan terakhir penutupan. Dan sebelum kita memulai acara, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama, memohon agar acara hari ini dan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, dicukupkan. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk bersiap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik, untuk acara selanjutnya dalam pemberian sambutan akan di-scan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi kepada Ibu Profesor Sriani Partiwi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Yang kami hormati Bapak Indrawan Nugroho Utomo selaku pemateri utama pada pagi hari ini. Beliau adalah sebagai analis senior pengawasan perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Agus Budi Raharjo, Dr. Agus Budi Raharjo selaku Kasih Pengembangan Talenta dan pengembangan dan kapasitas SDM, Direktorat SDM dan Organisasi ITS, yang kami banggakan teman-teman tim SDMU yang telah berkenan untuk menyelenggarakan menjaga acara ini, dan juga seluruh peserta dalam webinar pada pagi hari ini, teman-teman yang terhormat mungkin sebagian Kabiro, kemudian Kabak, Kasubag, dan seluruh teman-teman tenaga kependidikan di lingkungan ITS yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa sama-sama hadir di dalam ruangan ini, belajar bersama-sama sebuah materi yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak merasakan perlu begitu ya, tapi itu berseliweran, kemudian pada saat itu terasa kepada kita terkaget-kaget ya. Jadi untuk itu kami di ITS, Pak Indrawan sengaja menyelenggarakan acara ini untuk sebagai bentuk wawasan gitu ya bagi teman-teman Tendik maupun kami terhadap perkembangan yang ada di sekitar kita gitu. Kalau kita sekarang harus mau belajar long life learning berbagai hal karena memang perubahan sudah tidak bisa dihindari lagi, industri 4.0, society 5.0 yang menuntut kita semua untuk mau tidak mau, suka tidak suka, melek IT maupun melek terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Mungkin hal-hal yang baru saja cukup viral di lingkungan perguruan tinggi adalah kisah pinjaman online yang karena mungkin kekurang pahaman atau nggak tahu kenapa kemudian memberikan efek negatif pada beberapa adik-adik mahasiswa kita di sebuah perguruan tinggi. Ya mungkin itu juga bisa terjadi di lingkungan kita, hanya saja tidak kita ketahui. Nah, tentu apa yang perubahan-perubahan yang terjadi di luar itu ada hal atau lebih banyak positifnya kalau kita bisa memahami dengan baik, kemudian memanfaatkan dengan baik dan benar. Nah, untuk itu maka kita semua akan belajar bersama-sama terkait literasi keuangan, cerdas berinvestasi. Cerdas berinvestasi kita analogikan sebagai satu bentuk kita tahu bahwa banyak sekali mungkin kita diberikan tawaran-tawaran begitu ya melalui online. Biasanya kalau misalnya seperti saya oke begitu ya, tapi begitu kaget oh itu konsekuensinya. Nah sekarang kita perlu tahu terlebih dahulu apa sebenarnya ini juga bagian dari ya. Ya, jadi kita perlu memahami dengan baik apa itu literasi keuangan dan bagaimana memanfaatkan perkembangan yang ada, teknologi yang ada. Salah satunya adalah terkait dengan berinvestasi dengan memanfaatkan khususnya mungkin beberapa fasilitas online yang ada di sekitar kita. Baik, di samping untuk diri kita sendiri, teman-teman Tendik dan dosen juga akan menjadi bagian penting dari adik-adik mahasiswa, sehingga jika ada masalah-masalah pun atau pertanyaan-pertanyaan kita juga bisa menjawab secara baik dan juga bisa memberikan semacam arahan yang benar untuk adik-adik mahasiswa agar bisa memanfaatkan ini secara positif.
Saya pikir itu pengantar dan kami atas nama ITS, Pak Indrawan, mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk bisa hadir dan berbagi ilmu kepada kami. Insya Allah akan manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih, selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Ibu atas sambutan yang diberikan hari ini dan semangatnya ke teman-teman untuk mengikuti webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk sesi selanjutnya adalah foto bersama, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari SDMO. Silakan untuk dapat menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, dari teman-teman siap nggih? Ini ada beberapa halaman, mohon untuk ditahan senyum terbaiknya. Kita hitung 3, 2, 1. Untuk halaman berikutnya 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, apakah sudah cukup dari teman-teman? Sudah nggih? Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebelum pemberian materi kami informasikan nanti untuk link daftar hadir akan dapat diakses di kolom chat. Kemudian nanti setelah pemberian materi kita akan ada sesi tanya jawab, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada pertanyaan silahkan dapat disampaikan melalui kolom chat terlebih dahulu. Ketika nanti sesi Q&A kita buka, silakan untuk ada beberapa yang bisa raise hand langsung ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Indrawan, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Mbak Putri. Alhamdulillah, baik. Ya, kalau di saya agak terputus, di Bapak Ibu aman ya? Aman. Aman, Mbak Putri. Aman, Mbak. Cek. Aman ya Bapak Ibu. Nih, masuk Bapak untuk audionya. Baik, untuk Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Indrawan, bahwa webinar hari ini adalah terkait literasi keuangan dengan topik cerdas berinvestasi. Pastinya nanti banyak disampaikan terkait prinsip-prinsip investasi, mungkin pengelolaan resikonya, lebih strategis atau lebih bijak, baik yang akan bisa kita gunakan di jangka panjang selanjutnya. Baik, Bapak Indrawan, sudah siap nggih untuk materinya? Sambun, Cek. Baik, untuk waktu ke depannya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi Institut 10 Teknologi 10 November, Profesor Dr. Insinyur Sri Gunani Pratiwi, Magister Teknik. Yang kami hormati Kepala Seksi Pengembangan Talenta dan Kapasitas Sumber Daya Manusia SDMO, ITS, Dr. Agus Budi Raharjo, Eskom Mkom, para Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian Tenaga Pendidik, karyawan unit kerja di Institut Teknologi 10 November. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke Ibu Sri Gunani terkait dengan undangan yang telah disampaikan kepada kami untuk diizinkan ya memberikan materi terkait dengan waspada investasi ya, tadi terkait dengan investasi gitu. Sebenarnya kemarin sih komunikasinya terkait dengan waspada garis bawahi terkait dengan waspada pinjaman online dan investasi yang ilegal. Jangan sedikit. Saya sungguh merasa terhormat bisa memberikan materi pada pagi hari ini karena di depan Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang merupakan tenaga pendidik ya. Saya mohon izin pagi hari ini ingin menyampaikan terkait dengan materi waspada pinjaman online dan investasi ilegal. Tapi sebelumnya mohon izin Bu, nanti berdasarkan survei itu memang terkait dengan literasi dan inklusi itu masih rendah. Jadi mungkin OJK juga masih Bapak Ibu belum kenal gitu ya, termasuk di beberapa kali kita webinar maupun
seminar itu kan belum banyak dikenal gitu oleh masyarakat maupun bahkan adik-adik mahasiswa gitu ya. Sedikit nanti saya akan mengenalkan OJK, mohon izin Bu, kemudian tugasnya apa, kemudian nanti kita akan memberikan materi terkait dengan waspada investasi dan pinjaman online ilegal. Lanjut Mas mungkin. Oke, jadi OJK itu merupakan lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian kami itu merupakan gabungan dari pengawas Bank Umum dan BPR yang ada di Bank Indonesia dan Bapak Pamelka. Pada saat itu kami bersatu membentuk bergabung membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tugas, kalau kami singkat sih sebenarnya 3M biasanya, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang P2SK, Pengembangan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, itu kami diamanai fungsi yang baru yaitu mengembangkan. Dalam rangka pengembangan ini, lanjut Mas, kami diamanai untuk mengawasi sektor-sektor atau sektor keuangan yang baru seperti yang Bapak Ibu sama-sama ketahui terkait nanti di tahun depan kita diamanai untuk terkait dengan sektor keuangan derivatif dan bursa karbon, kemudian sektor aset keuangan digital dan aset kripto, kemudian yang sudah di fungsi kami sudah laksanakan di sekarang adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku usaha jasa keuangan atau market conduct. Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengawasan market conduct kita sudah mulai dari tahun ini ya. Jadi pengawasan market conduct itu pengawasan mulai dari produk jasa keuangan itu terbentuk sampai nanti di end user tentunya masyarakat gitu ya. Ada pengaduan konsumen itu nanti di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut Mas. Nah ini mohon izin saya kenakan anggota Dewan Komisioner baru dalam rangka pengawasan sektor-sektor yang baru tadi sudah ada juga anggota Dewan Komisioner kami yang baru seperti Pak Hasan Fauzi yang terkait dengan aset kripto, kemudian Pak Agusman terkait dengan perluasan pengawasan terkait nanti yang kedepannya adalah terkait dengan koperasi simpan pinjam ya, terkait dengan koperasi simpan pinjam yang open loop ya, itu koperasi yang open loop. Nah, itu nanti pengawasannya akan di OJK juga mulai dari tahun depan. Kemudian di sektor yang bursa karbon juga nanti diamanahkan kepada Pak Inakno Jayadi ya, untuk Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan ada Pak Dian Edianare ya, kemudian pengawasan asuransi penjaminan dana pensiun ada Pak Ogi, Bu Sofia terkait dengan Ketua Dewan Audit, kemudian ex officio dari Bank Indonesia ada Pak Doni Primanto sama Pak dari Kementerian Keuangan ada Pak Suhasil Nazara ya, tentunya juga untuk Ketua Dewan Komisioner kami Pak Mahendra Siregar sama Wakil Ketua Dewan Komisioner kami Pak Mirza Aditya Aswara. Lanjut, Mas. Ya, jadi untuk pentingnya literasi dan inklusi keuangan atas dasar tadi fungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi sekaligus mengembangkan, kami melakukan survei literasi dan inklusi keuangan. Jadi literasi itu pemahaman terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian kalau inklusi itu adalah akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Dari survei yang kami lakukan ya, ternyata dari tahun ke tahun itu masih terdapat gap antara literasi dan inklusi. Jadi orang sudah atau masyarakat gitu ya sudah banyak mengakses lembaga jasa keuangan. Kalau berdasarkan survei kami yang terakhir di 2022 gitu ya, orang sudah mengakses sekitar 85%. Artinya kalau dari 100 orang yang kita survei itu 85 orang sudah mengakses lembaga jasa keuangan, namun yang memahami hak dan kewajibannya itu baru 49%. Nah, atas dasar survei tersebut, OJK mempunyai strategi dalam meningkatkan literasi keuangan karena dapat gap itu tadi. Ya, pengembangan infrastruktur ya. Kalau Bapak Ibu melihat website OJK sudah ada kanal-kanal terkait dengan literasi keuangan. Kemudian di
IG-nya OJK atau Instagram-nya OJK itu sudah kita upload secara periodik terkait dengan peningkatan literasi keuangan dengan konten-konten yang cukup menarik gitu ya. Kemudian secara online juga kita lakukan webinar ya. Kemudian sinergi dengan aliansi strategis ya. Program meningkatan literasi keuangan syariah dan pasar modal, karena pasar modal berdasarkan survei kami itu masih paling rendah literasi dan inklusinya. Lanjut Mas. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Jadi tantangan dalam peningkatan literasi dan inklusi itu apa namanya, merupakan berdasarkan kondisi geografis ya. Itu kita kepulauan, kemudian akses internet, kemudian akses jasa keuangan ya, masih sulit di beberapa wilayah, kemudian demografi penduduk dan sebagainya. Nah, targetnya di tahun 2020 kemarin adalah 90%. Pada tahun 2024 ya. Tahun 2024 nanti adalah 90%. Jadi tahun 2024 ini kita akan melakukan survei kembali dan diharapkan akses literasi ya dan inklusi itu, target inklusinya sudah mencapai 90%. Tadi sudah kurang sedikit gitu. Nah, literasi, kenapa literasi keuangan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan finansial? Kenapa literasi itu penting gitu ya? Karena literasi keuangan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan finansial. Jadi dari Bapak Ibu sekalian, ketika masyarakat dan Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai literasi yang cukup gitu ya, kemudian akan mengakses lembaga jasa keuangan ya, inklusi keuangannya gitu kan. Nah, dari akses lembaga jasa keuangan itu nanti akan digunakan untuk pemberdayaan secara finansial, nah, kemudian akan tercapai kesejahteraan secara finansial. Lanjut, Mas. Nah, kemudian dalam rangka penanganan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK dalam Undang-Undang P2SK juga diamanahi berdasarkan pasal 247 itu untuk membentuk satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan. Jadi kami menggandeng 16 kementerian lembaga ya, yang terakhir kemarin bergabung itu adalah BIN, bahkan dengan PPATK ya. Kemudian di situ juga ada, kalau Bapak Ibu lihat, sama-sama kita lihat, adalah terkait dengan Kementerian Pendidikan atau ya Kementerian Pendidikan, karena banyaknya lembaga pendidikan yang izinnya adalah lembaga pendidikan, tapi ujung-ujungnya nanti adalah terkait dengan investasi. Jadi ngakunya lembaga training terkait dengan training, namun di akhir-akhirnya nanti ada penghimpunan dana gitu. Nanti biasanya untuk bayar training gitu, tapi nanti di ujung-ujungnya adalah rekomendasi untuk membeli produk atau membeli investasi pada produk jasa keuangan tertentu. Nah, itu sedang marak kemarin ya. Jadi kita libatkan ya dari Kementerian Pendidikan. Lanjut. Nah, ini lanjut. Nah, berdasarkan pemberitaan ya, media massa itu kemarin masih banyak pinjaman online yang beredar di masyarakat ya. Bahkan kemarin banyak berdasarkan survei salah satu lembaga juga, dari tenaga pendidik guru itu masih banyak korbannya gitu, paling banyak gitu ya. Paling banyak korbannya adalah guru. Lanjut, Mas. Nah, kemarin juga saya diminta materi ya dari beberapa universitas di Surabaya maupun di luar Surabaya itu terkait dengan pinjaman online ya. Pinjaman online itu kenapa berbahaya gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau yang berbahaya itu adalah pinjaman online yang ilegal. Nah, bagaimana membedakannya gitu ya. Ya, mohon maaf ini belum saya update ya terkait dengan pinjol ilegal yang ditutup ini, mungkin kalau berdasarkan yang sekarang mungkin sudah 8 ribuan kali ya. Ya, yang ditutup oleh Satgas Pasti tadi 9.000 ya, sudah 9.000 berdasarkan data yang terbaru itu.
Yang pinjol yang diawasi OJK itu sekarang ada 101 yang legal. Jadi pinjol yang legal pun itu bermanfaat ketika digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ini kenapa ditebali? Karena memang ya pinjaman online yang legal pun itu secara biaya atau secara bunga ya bunganya ya itu juga cukup lumayan. Ya. Jadi kalau untuk kebutuhan digunakan untuk yang produktif itu akan bermanfaat. Kalau pinjaman yang ilegal apapun alasannya itu akan beresiko dan akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Oke, lanjut. Nah ini yang survei yang tadi ya, survei yang saya sampaikan itu memang di tahun 2021 itu di survei itu banyak guru ya. Bahkan kalau Bapak Ibu sama ketahui kemarin yang viral itu di Semarang ya. Guru mengakses 20 aplikasi pinjaman online. Kemudian di Malang juga viral juga 24 aplikasi pinjaman online dan itu 6-nya legal, sisanya ilegal. Kemudian Bapak Ibu juga sama-sama ketahui ya, pinjaman online itu biasanya menagihnya, biasanya pasti saya aja pernah dapat itu, dapat telepon maupun WA seorang yang di HP saya atau menyimpan kontak saya mungkin ya, karena menyimpan kontak saya akhirnya saya yang ditelepon, saya yang ditagih gitu. Kok bisa seperti itu, Pak? Nanti saya jelaskan. Gitu. Jadi biasanya modusnya untuk pinjaman online yang ilegal itu menawarkan melalui komunikasi pribadi seperti SMS, WhatsApp, dan sebagainya. Menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat menggunakan nama menyerupai fintech atau pinjaman online yang legal. Jadi kalau terkait dengan pinjaman online ini, eh, ciri-cirinya ya, pertama itu menawarkan melalui komunikasi pribadi. Nah, sebenarnya OJK itu melarang, baik karena ini ilegal ya. Mungkin kalau yang legal pun sebenarnya eh, kok saya masih dapat Pak gitu ya. Secara eh, saya kok masih di WA apa namanya oleh lembaga jasa keuangan yang legal masih ditawari produknya secara pribadi tanpa seizin saya. Kenapa jadi Pak? Pertanyaan kan seperti itu. Nah, kalau mohon izin nanti ketika Bapak Ibu membuka rekening ya biasanya kan ada isian ya bersedia ditawari produk lembaga jasa keuangan. Jadi Bapak Ibu centang waktu waktu membuka rekening itu atau Bapak Ibu tanda tangan gitu ya di form itu sehingga Bapak Ibu dianggap menyetujui ketika ditawari produk lembaga jasa keuangan secara dengan komunikasi secara pribadi. Nah ini back dulu Mas. Ya, jadi kalau sudah terjerat pinjaman online gimana Pak? Gitu ya. Ya segera dilunasi. Walaupun beberapa waktu yang kemarin itu viral kalau utang pinjaman online nggak usah dibayar. Tapi yang namanya utang kalau menurut saya adalah ya tetap dibayar. Seperti yang kasus di Malang itu yang guru TK yang di apa namanya kena pinjol gitu ya, yang pada waktu itu dibantu oleh Dinas Kota Malang itu untuk melunasi juga. Yang tahu untuk melunasinya itu juga yang bersangkutan gitu ya. Karena yang pasti dihubungi kembali nanti yang bersangkutan. Nah kemarin itu juga kalau berdasarkan kasus yang kita tangani yang pada waktu dibantu oleh Basnas itu akadnya adalah kalau tidak bisa kalau bisa untuk melunasi, kalau nggak bisa ya nanti digunakan untuk modal usaha karena memang beliau sudah dipecat dari TK itu sebagai guru TK. Jangan gali lubang tutup lubang karena kebanyakan korban pinjol yang mengadu ke kami khususnya yang ilegal itu gali lubang tutup lubang. Nah, kalau sekarang gali lubang tutup lubang terkait dengan pinjaman online sudah, insya Allah sudah nggak bisa karena hmm, pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending yang kami awasi untuk yang legal itu sudah nggak bisa karena sudah mempunyai pusat data fintech sendiri. Jadi kalau dulu menggunakan data SLIK yang itu atau BI checking yang dulu Bapak Ibu sama-sama ketahui, untuk yang pinjol sekarang sudah menggunakan data pusat data fintech. Jadi
SLIK itu kan update-nya itu per 20 hari ya. Dulu itu orang 5 hari mengajukan pinjaman online secara berturut-turut itu nggak ketahuan. Tapi sekarang ketahuan karena sudah mempunyai data fintech sendiri, Pusdafin. Kemudian laporkan ke SWI jika terdapat ancaman ya terkait dengan penagihan dan sebagainya. Laporkan penagihan tak beretika. Kemudian ajukan keringanan utang. Kalau itu pinjaman online yang legal. Jadi pinjaman online yang legal itu bisa ajukan keringanan utang. Kalau ada memang merasa usahanya ada masalah dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini manfaat pinjol ya, seperti ini ya. Ini yang sudah berhasil didanai ya. Bunganya cukup tinggi, 10% ya, 12%. Lanjut. Nah, pinjaman online itu sebenarnya yang legal itu berdasarkan ketentuan kami ya. Itu menyebutnya adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending. Ya, nanti untuk daftarnya kita share. Habis ini kebetulan Bapak tadi ada yang bertanya. Jadi layanan pendanaan berbasis teknologi informasi ya. Fintech peer-to-peer lending. Kalau secara ketentuan kami ya, penyelenggaraan fintech lending itu ada 3 pihak ya. Pemberi dana, penyelenggara fintech lending yang di tengah, kemudian penerima dana. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain sebagai peminjam, itu juga bisa sebagai pemberi dana sebenarnya, atau yang memberikan pinjaman, gitu ya. Bisa sebagai lender maupun borrower, gitu ya. Bahasa ini. Lender itu pemberi dana, kemudian borrower itu penerima dana. Jadi fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang legal itu tidak hanya untuk meminjam, tapi bisa untuk sebagai pemberi pinjaman. Jadi kalau yang ilegal itu pasti hanya ada 2 pihak, pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara fintech lending yang sekaligus sebagai pemberi dana. Biasanya seperti itu. Jadi kalau fintech atau yang pinjaman online yang ilegal itu kami sering membahasakan adalah seperti halnya adalah rentenir yang digital. Gitu. Lanjut, Mas. Nah ini ciri-ciri, salah satu ciri yang paling gampang ya, yang perlu diwaspadai juga ketika mendownload sebuah aplikasi pinjaman online. Nah, pinjaman online itu kami berikan hak akses, itu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Jadi kalau pinjaman online, ngaku dari pinjaman online, yang meminta akses kamera selain 3 ini, itu bisa dipastikan adalah pinjaman online yang ilegal. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mendownload sebuah aplikasi pinjaman online, ya, itu ciri yang pertama tadi, tidak menawarkan secara saluran pribadi tadi. Kalau sudah lewat WA, lewat SMS dan sebagainya, itu patut ditengarai itu adalah pinjaman online yang ilegal. Kemudian yang kedua ini, diakses lebih dari ini, kamera, mikrofon, dan lokasi. Ya, kami juga mewajibkan ya pinjaman online itu sudah mempunyai ISO 27001 terkait sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian kami juga harus menjaga perlindungan data, ya pembatasan akses data pribadi ini. Ya lanjut Mas. Nah ini yang saya sampaikan datanya, gitu ya, itu sudah sebagai data peminjam atau outstandingnya fintech itu sudah 62,17 T. Ya. Kemudian penerima pinjaman itu sudah 125,51 juta. Ya, pemberi pinjaman yang tadi saya sampaikan. Jadi orang yang investasi ya, atau dipinjol gitu ya, atau memberikan pinjaman dipinjol itu sudah 1,39 juta. Nah ini untuk tingkat prestasi itu masih 2,94%. Ya. Maksimal 5% ini, harus di bawah 5% memang kita wajibkan. Kemudian rasio pinjaman ke sektor produktif itu juga 33,61%. Ini juga kita atur. Jadi pinjaman untuk sektor produktif pun
bunganya juga kita atur, ya. Bunganya juga kita atur. Yang sektor produktif, kemudian untuk pinjaman ke sektor produktif itu harus nanti di tahun 2020 24 ya. 2025 itu harus di atas 50% dari total outstanding mereka gitu ya. Industri fintech peer-to-peer lending. Ya, ini berdasarkan demografi apa namanya? Peminjam ya, pinjaman perseorangan ya. Per Maret 2024 itu datanya ini, pria dan wanita. Ternyata banyak wanita yang melakukan pinjaman online. Ini yang legal ya, Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan pinjaman online dan penipuan investasi ilegal itu sudah 9.000 yang kita hentikan. Tingkat kerugian masyarakat berdasarkan data dari PPATK itu sudah 139,674 triliun. Ya. Kenapa masih marak ya terkait dengan pinjaman online ilegal maupun penipuan investasi ini? Karena biasanya ini karena ya ini permintaan dari masyarakat masih tinggi gitu ya. Masyarakat masih merespon terkait dengan adanya tawaran pinjaman online yang melalui WA dan sebagainya. Itu kenapa ya? Dari sisi masyarakat karena tadi literasi masih rendah, ya, tidak melakukan pengecekan legalitas, ya, terbatasnya pemahaman harga pinjol. Makanya pada pagi hari ini kita sama-sama belajar terkait dengan pinjaman online gitu. Kemudian biasanya ada kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan seperti pada pandemi kemarin itu marak sekali pinjaman online. Biasanya trennya juga kalau orang yang terjerat pinjaman online karena biasanya itu setelah terjerat pinjaman online itu mengadunya ke OJK gitu. Padahal kan secara ini untuk yang ilegal itu bukan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Nah, itu berdasarkan data kami itu juga trennya selalu naik ketika mau lebaran, ketika mau musim bayar sekolah itu juga pengaduan meningkat gitu. Biasanya apa setelah musim itu meningkat gitu ya karena masyarakat biasanya eh, mengakses pinjaman online yang ilegal, kemudian tidak mampu membayar gitu ya. Kemudian ada yang minta keringanan dan sebagainya. Ya ini kenapa masih marak gitu ya? Karena biasanya server-server uh, pinjaman online ini juga adanya di luar negeri. Kemarin yang ditangkap di Sidoarjo dan sebagainya itu adalah hanya uh, tukang debt kolektornya gitu. Jadi untuk pinjaman online yang ilegal itu masih marak karena banyak menggunakan server di luar negeri. Kita sudah menggandeng, makanya kita menggandeng BID, kemudian PPATK untuk sarana transaksi mereka, karena pasti sekarang lembaga jasa keuangan yang legal yang kita awasi itu sudah tidak bisa memfasilitasi pinjaman online yang ilegal, ya. Karena setiap mengajukan atau ingin mengajukan pembukaan rekening atas nama pinjaman online yang legal itu pasti harus dimintakan izin dari OJK-nya dulu. Gitu. Lanjut Mas. Nah ini bisa ini nggak Mas? Nggak bisa ya? Oh nanti nggak. Penyebab investasi sekarang kalau tadi terkait dengan pinjaman online, sekarang terkait dengan investasi yang ilegal. Itu rendah tingkat literasi juga masih rendah. Itu kenapa muncul investasi yang uh, ilegal gitu ya. Menginginkan keuntungan secara cepat dan banyak dengan sedikit usaha. Ya, masyarakat tergiur bunga tinggi. Ya. Terus pedomannya apa Pak? Kalau bunga itu tinggi dan rendah, suku bunga LPS. Suku bunga LPS. Jadi kalau Bapak Ibu menabung di atau deposito di bank gitu kan, itu biasanya suku bunga LPS-nya berapa gitu ya. Yes. Kemudian selain itu, nah ini kalau mau investasi, nah ini kita saksikan bersama video ini. Ini video terkait dengan investasi yang bodong atau ilegal itu biasanya seperti ini. Kita saksikan bersama dulu.
Ya, jadi ini kinerjanya investasi yang bodong itu seperti ini. Jadi 2 hari yang lalu saya juga dihubungi sama tim rednya Radar Gresik. Nah, Pak, ini ada korban sehari apa 2 hari ya? Oh, sehari yang lalu, maghrib gitu. Pak, ini ada teman saya kena investasi. Sepertinya ini investasi bodong. Saya di conference call bareng gitu. Jadi ada sekarang itu marak modus-modus yang terkait dengan pemberian tugas. Ya. Pemberian tugas. Kemudian kalau sudah disuruh transfer, pertama investasi katakanlah 2 juta. Kemudian nanti dapat bonus 5 juta. Setelah selesai tugasnya, suruh online atau melihat video misalnya. Melihat video gitu ya. Kemudian biasanya pakai sarana Telegram maupun WhatsApp grup gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi eh, pertama dikasih dulu sedikit 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 itu waktu itu berdasarkan ini real ya itu eh, eh, sampai dengan pertama 25 kemudian 40 ketika sudah 40 itu mau dicairkan. Nah, ketika sudah mau dicairkan suruh bayar 5 juta dulu. Nah, setelah bayar 5 juta dia langsung dikeluarkan dari grup gitu ya. Ketika ada yang mau mencairkan itu biasanya langsung di kick dari grup gitu ya. Jadi terus akhirnya ya uang itu ya hilang aja karena kalau eh, di tracing gitu ya laporan kepolisian bukan terkait dengan sudah transfer ke bank gitu ya. Biasanya berdasarkan pengalaman itu rekening-rekeningnya adalah yang dipakai adalah rekening-rekening yang sudah eh, tidak aktif atau orangnya sudah nggak ada sebenarnya gitu ya atau fiktif. Biasanya KTP-nya yang digunakan untuk membuka rekening adalah KTP yang palsu kalau di tracing itu biasanya. Nah, makanya tidak bisa di tracing ketika eh, Pak, tolong dibantu ini kita transfernya ke sini dong Pak. Ini bisa uangnya bisa kembali. Ya, biasanya orang-orang pelaku investasi ilegal itu juga membuka rekeningnya pakai rekening KTP atau identitas yang palsu. Orangnya ketika dicari sudah nggak ada. Jadi hal-hal yang seperti itu tolong diwaspadai Bapak. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau mau investasi ya ingat 2L gampangnya gitu ya. Legal dan logis. Legal itu dari sisi lembaga jasa keuangannya atau badan hukumnya tadi, legalitasnya, badan hukumnya PT, CV dan sebagainya. Kemudian legal yang kedua adalah izin usahanya. Jadi legalitasnya ya. Kemudian yang kedua adalah izin usahanya. Izin usahanya kalau dia sebagai perusahaan yang menghimpun dana ngakunya adalah seperti halnya perbankan, berarti harus berizin di OJK. Kalau di lembaga investasi yang lain, misalnya terkait dengan aset kripto, sekarang masih di Bapepti. Kalau dia terkait dengan trading eh, saham atau investasi saham, itu harus izin di OJK juga. Kemudian kalau ada trading terkait komoditas, ya itu di Bapepti. Ya, kenali profil investasi diri, kenali profil investasi diri. Kemudian kenali produk investasi, mulai dari yang kecil, ya, kemudian diversifikasi, tidak mudah mengikuti isu dan emosi, ya, tidak usah ikut-ikutan. Gitu. Kemudian memastikan legalitas. Itu tips investasi. Kemudian terkait dengan pengaduan pinjol, gitu ya, laporkan ke OJK. Kemudian Satgas Waspada Investasi, itu emailnya ke waspadainvestasi.ojk.go.id. Kemudian bisa laporkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Itu juga bisa. Ini asosiasinya asosiasi resmi. Kemudian juga ke polisian juga bisa, ke patroli cyber dan ini emailnya ya. Lanjut, ya ini yang modus-modus kejahatan yang baru terkait dengan kejahatan digital. Oke. Itu terkait sama ragam dana digital
biasanya dulu penipuan online, ya. Kemudian berkembang lagi social engineering, ya. Kemudian social engineering ada yang pakai file aplikasi. Lanjut Mas. Nah ini kalau pinjam apa penipuan online itu dulu Bapak Ibu sama-sama kita ketahui dulu ini ya biasanya di media massa. Media massa itu ada penjualan sepeda murah dan sebagainya. Tapi setelah dibeli barangnya nggak kirim. Dulu belum ada apa, aplikasi-aplikasi seperti sekarang Tokopedia, Shopee dan sebagainya yang bisa pakai rekening bersama gitu nggak dulu belum ada. Ya dulu pakai rekening bersama paling rekening rekber gitu ya dulu. Biasanya dulu ditransfer aja terus nggak dikirim gitu ya. Barang nggak dikirim. Selanjutnya, lanjut Mas, berkembang. Modus itu berkembang. Social engineering. Modus kejahatan dengan memanipulasi kondisi psikologis korban. Kemudian rekening tabungan dikuras habis. Ya. Jadi yang kemarin viral itu yang bukan viral sih, maksudnya beredar di masyarakat, gitu ya, info perubahan tarif transfer bank, ya, dari bank BUMN juga kena, bank swasta nasional juga kena, ya, terkait perubahan tarif transfer bank diminta untuk mengisi data, ya, kalau tidak setuju gitu ya, itu ternyata adalah dari pelaku-pelaku social engineering, ya, kejahatan social engineering. Kemudian tawaran menjadi nasabah prioritas, ya, akun layanan konsumen palsu menjadi agen laku pandai. Agen laku pandai itu agen bank gitu ya. Eh, yang pernah mengadu ke OJK, gitu ya, itu tarif transfer bank ada, kemudian nasabah prioritas juga ada, ya. Jadi eh, terkait dengan tawaran menjadi nasabah prioritas itu pernah ada pengaduan di kami, itu kena. Jadi ada salah seorang profesi apa namanya PNS gitu ya yang mempunyai eh, tabungan di bank swasta nasional itu 16 juta gitu katanya. Kemudian uangnya itu tiba-tiba ditarik melalui transaksi kris sebanyak 3 kali. Jadi, ya, jadi rekening kris 3 kali itu setelah beliau mengisi tawaran menjadi nasabah prioritas. Padahal kalau secara logika ya 16 juta nggak mungkin menjadi nasabah prioritas gitu. Tapi karena psikologis korban ini terpengaruhi dengan modus sosial engineering, akhirnya diisi, kemudian disampaikan apa namanya PIN, OTP dan sebagainya, akhirnya digunakan untuk transaksi kris 3 kali, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 3 kali, sisa 1 juta gitu ya, digunakan untuk menggunakan beli game pada waktu itu. Gitu. Kalau sudah seperti ini gimana Pak? Kalau sudah seperti ini ya ibaratnya kalau kalau Bapak Ibu sekalian mengajukan pengaduan ke bank gitu ya, pasti bank akan menganalogikan seperti ini. Jadi ketika seperti Bapak Ibu membeli perumahan di sebuah perumahan gitu ya, kepada ini apa namanya pembeli perumahan gitu ya, kuncinya sudah diberi pagar sama ininya pemborongnya sudah diberi pagar, sudah diberikan apa namanya kuncinya sudah diberikan ke Bapak Ibu gitu ya. Tapi Bapak Ibu kuncinya kan ke orang lain. Kemudian terjadi pencurian di rumah. Nah, itu dianggapnya ada kelalaian dari pemilik rumah gitu ya. Ini sama halnya dengan eh, seperti modus yang social engineering ini gitu ya. Kemudian lanjut Mas, phishing. Ya, ini juga hati-hati. Ada QR code atau ya barcode yang palsu atau biasanya ini bisa untuk ketika di-scan gitu ya. Ini sudah nanti otomatis akan mengetahui data-data pribadi kita. Hati-hati. Jadi pada aktivitas transaksi keuangan menggunakan kris juga hati-hati. Biasanya setelah scan untuk itu meminta informasi pribadi, ya. Itu jangan sampai yang informasi pribadi. Intinya informasi pribadi, data pribadi itu jangan sampai diberikan kepada yang lain. Lanjut. Nah, itu kenapa semua hal ini terjadi ya? Karena literasi digital kita masih rendah. 3,46. 3,49 tahun 2021 ya. Kemudian
Eh, Setelah itu ini berdasarkan generasi ya, generasi yang eh, indeks baby boomers dan sebagainya. Jadi mulai mulai banyak apa literasi digital masih rendah gitu. Lanjut. Nah ini di akun media sosial Bapak Ibu dan masyarakat gitu, biasanya tercantum ya nomor handphone pribadi, tanggal lahir, alamat rumah, gitu. Kemudian nama anggota keluarga ya. Kemudian selain ini juga biasanya tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja ketika mengupload hari ulang tahun gitu. Itu tanggal lahir. Kemudian alamat rumah ya. Itu pasti ketahuan ketika Bapak Ibu mengupload aktivitas yang ada di rumah gitu ya. Dengan ngetek apa namanya lokasi gitu. Mencantumkan nama anggota keluarga ketika foto keluarga saat lebaran gitu ya. Atau ini biasanya. Kemudian perilaku keamanan juga masih rendah gitu ya. Tingkat keamanan gadget juga masih rendah. Tingkat pelindungan data pribadi juga masih rendah. Lanjut. Nah ini eh, password yang gampang ditebak. Ya. Ternyata berdasarkan survei itu ya, itu juga ini di salah satu bank, di salah satu bank swasta nasional gitu ya. Datanya itu ini banyak masyarakat itu menggunakan password itu ini Pak. Nah, ini nomor satu, 123456. Jadi kalau Bapak Ibu passwordnya ini tolong diganti gitu ya. Akan mudah ditebak gitu ya. Kemudian data-data pribadi Bapak Ibu sekalian juga, mohon maaf nih ketika Pak ini biasanya melamar pekerjaan dan sebagainya itu akhirnya kan ada CV, itu akhirnya di beredar di masyarakat gitu ya. Untuk keluarga dan sebagainya. Lanjut. Nah ini tips menghindari penipuan PEL APK ya. PEL APK itu yang ramai kemarin adalah terkait dengan biasanya undangan eh, pernikahan secara online. Kemudian apa namanya kemarin ada yang terkait dengan paket paket secara online gitu ya. Pembelian paket secara online nih, biasanya ibu-ibu nih belanja online. Kemudian paketnya kok nggak keterima-terima, ada WA dari ngakunya dari salah satu platform gitu ya, Shopee maupun Tokopedia. Kebetulan pas yang bersangkutan memang lagi belanja, belum diterima paketnya. Biasanya diminta mengisi data pribadi karena ada kesalahan dari sistem kami. Jika seperti itu jangan diisi Bapak Ibu. Jadi kalau diminta data pribadi jangan sampai diisi. Kalau menggunakan di file apa namanya permintaan seperti itu. Kemudian file APK juga ketika klik undangan ya jangan sampai terklik. Itu kalau diklik kemudian sudah adong diklik gitu ya. Itu ya data-data di handphone Bapak Ibu akan diambil semua gitu ya. Dan itu terjadi ya di bahkan di lingkungan kami pun sempat terjadi gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman beliau, beliau sudah memblokir ya, sudah dilakukan semua nih. Matikan jaringan. Yang lupa itu mematikan jaringan data sudah dimatikan. Pemblokiran semua rekening sudah dilakukan. Hapus install aplikasi, HP pokoknya sudah dimatikan ya. Uninstall aplikasi mobile banking sudah dilakukan. Yang lupa itu ternyata beliau itu ngakunya lupa menutup pasca bayar di pasca bayar waktu itu eh, handphone itu nomor handphone. Jadi pasca bayar beliau itu sudah apa namanya eh, saldonya itu atau apa ya namanya itu ya sampai dengan limitnya itu sampai dengan 1 juta gitu ya. Pada waktu itu digunakan untuk transaksi sama si pelaku kejahatan digunakan untuk transaksi pembelian game. Jadi sampai sejauh itu sampai yang pelaku kejahatan ini sampai tahu dengan eh, saldo limit limit terkait dengan kartu pasca bayar kita gitu. Jadi kalau sudah terlanjur eh, klik gitu ya,
mematikan jaringan data. Lakukan pemblokiran sementara rekening ya, rekening-rekening ya, rekening yang ada mobile banking kita, tolong diblokir dulu. Push install aplikasi atau reset dan sebagainya ya. Kemudian penggantian kartu fisik, ya, kartu handphone, PIN, kartu rekening, fisik PIN maupun PIN minta ganti. Ya langkah-langkah yang preventif lainnya ya ketika kita transaksi keuangan gitu ya, tipsnya adalah jangan memakai wifi publik gitu ya, karena rawan untuk yang wifi publik gitu ya. Jangan install sembarang aplikasi di handphone ya. Jangan langsung menyetujui seluruh aplikasi permission di aplikasi ya, itu jangan semua diizinkan gitu ya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jadi segala pengaduan pinjol dan investasi ilegal itu bisa di telepon di kode area 157. Kemudian kalau mau WhatsApp, ya ketika Bapak Ibu ditawari terkait dengan investasi maupun pinjaman online, sebaiknya dicek dulu di 081 157 157 157. 157-nya 3 kali. Jadi ketika ditawari pinjaman online maupun investasi ilegal, itu tolong dicek dulu. Tapi kalau WA gitu ya, melakukan WA itu tolong besar kecilnya namanya itu diperhatikan, pengetikan. Jadi pengetikan hurufnya kapital besar kecilnya, spasinya tolong di, diperhatikan karena bisa jadi salah ketik gitu ya. Bisa jadi itu menjadi legal, bisa jadi menjadi ilegal. Ya. Jadi 081 157 157. Silakan dicoba nggak apa-apa. Misalnya cek dulu yang ada yang gampang adalah Bank Rakyat Indonesia gitu. Tanda tanya kirim ke 157. Ya. Kalau mau telepon juga ke sini ya. Kalau mau email ya. Kalau mau datang ke kantor juga apa-apa. Jadi kami ada fungsi layanan yang kami layani di kantor kami di kantor OJK Provinsi Jawa Timur itu adalah terkait dengan yang pertama itu pengaduan ya sehari-hari kami layani. Yang kedua adalah terkait dengan permintaan SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, itu BI Checking. Kalau Bapak Ibu dulu tahu adalah atau kenal adalah BI Checking. Jadi kami membuka layanan itu. Monggo jika ingin berkunjung ke kantor kami ya, monggo silahkan untuk mengecek. Misalnya itu kan rapot, ibaratnya itu seperti rapot keuangan kita ya. Maksudnya pinjaman-pinjaman kita itu dulu seperti apa. Kalau takut datanya digunakan untuk melakukan pinjaman yang di tempat lain gitu ya, itu juga bisa dicek juga lewat SLIK. Ini mungkin slide yang terakhir ya Mas. Oke. Ini kontak kami, kemudian Instagram kami. Kemudian kalau ingin belajar terkait dengan terkait dengan investasi maupun lembaga jasa keuangan itu bisa di sikapeuangmu.ojk.go.id bisa. Kemudian kalau mau follow IG kami juga kami melakukan update terkait dengan konten-konten keuangan setiap harinya gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ini slide yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sudah. kasih Pak Indrawan yang sudah memberikan materi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita bukakan sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung kepada Pak Indrawan dapat raise hand. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, ini ada Pak Pungki. Selamat pagi Pak Pungki. Selamat pagi. Iya, monggo untuk pertanyaannya. Ya, Pak Indrawan izin bertanya, sesuai dengan judul webinar hari ini, Cerdas Berinvestasi, mungkin bisa di-share bagaimana tips agar kita sebagai staf dapat berinvestasi secara cerdas sehingga ketika usia kita sudah tidak produktif,
dana investasi tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian. Siap, nanti sebentar. Langsung dapat dijawab nggih Pak Indrawan. Nanti kita sesi Q&A-nya ada pertanyaan, bisa kita langsung jawab pertanyaannya. Oke, ya. Terima kasih Pak Bungi pertanyaannya. Jadi yang dipahami kalau mau investasi ya, nanti saya share juga materinya terkait dengan pengelolaan keuangan mungkin gitu ya, terkait dengan investasi. Jadi sebenarnya secara secara ini ya, secara eh, hakikatnya gitu ya, manusia itu kan kalau secara diagram gitu ya, kebutuhan manusia itu akan selalu meningkat gitu ya, sementara kemampuan kita atau usia kita semakin semakin sana sebenarnya semakin apa namanya tua itu akan semakin menurun ya secara kebutuhan akan selalu meningkat karena kita mempunyai keinginan kebutuhan misalnya sekolah dulu kita mulai dari sekolah kemudian ingin sekolah kemudian ingin menikah kemudian punya rumah kemudian kita punya anak gitu ya punya anak itu produktivitas kita usia kita itu semakin ke sana semakin tua itu akan semakin di usia yang produktivitasnya kita akan menurun ketika kita pensiun gitu. Nah diharapkan ketika usia kita yang produktif itu ya usia kita produktif itu kita mulai berinvestasi jadi nanti ketika usia kita sudah tidak produktif itu bisa menuai hasilnya. Jadi kemudian yang kemarin juga tips-tips yang ramai oleh eh, apa namanya influencer dan sebagainya yang viral itu adalah generasi sandwich gitu ya. Jadi ketika kita sudah apa namanya generasi sandwich itu generasi yang tergencet ya generasi yang tergencet antara eh, jadi dia harus membiayai orang tua dan membiayai anaknya si sandwich itu seperti itu jadi seperti sandwich tergencet jadi jangan sampai kita menjadi generasi sandwich jadi ketika sudah kita harus pertama itu adalah untuk terhindar dari generasi sandwich itu adalah kita harus ini adalah ketika kita harus membelajarkan kita untuk memulai investasi sejak dini. Jadi nanti ketika sudah dewasa itu bisa mandiri gitu. Kemudian uh, kita sendiri sebagai orang tua gitu ya, kita sendiri sebagai orang tua itu apa namanya juga akan menikmati hasil investasi yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kita harus memutus rantai generasi sandwich itu seperti mungkin seperti itu ya untuk yang investasi ya. Jadi siklus kehidupan manusia itu secara ini mungkin ada materi mas tadi ya, biar gampang menjelaskannya. Nah, siklus kehidupan manusia itu seperti ini tandanya ya. Kita mulai dari anak-anak ya. Ini dari kalau yang vertikal itu penghasilan yang yang diharapkan itu kemudian yang horizontal itu terkait dengan umur kita ya. Jadi umur sesuai dengan siklus kehidupan kita itu seperti ini. Jadi mulai anak-anak ya, anak-anak kemudian masa lajang ya, diharapkan kita mulai kecil itu sudah mengenal tabungan, deposito, kemudian masa lajang itu kita sudah mengasuransikan misalnya asuransi pendidikan ya, yang sudah bekerja kita sudah mulai dana pensiun ya, dan sudah masa berkeluarga kita sebenarnya juga masih punya utang itu juga nggak apa-apa sih ya, tapi jangan terlalu besar. Kemudian mulai investasi tahap selanjutnya ketika masa tua kita sudah bisa di masa-masa yang uh, sudah tidak produktif lagi gitu ya kita sudah bisa menikmati hasil-hasil yang kita seperti itu ya. Juga terkait dengan tips ya pada misalnya untuk masa depan itu tabungan investasi protektif
gaji itu 20%, utang itu cukup 30% Pak. Ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari kalau bisa 40%. Ya, untuk dana sosial 10%. Ini tips untuk investasi maupun pengelolaan keuangan Pak Budi. Itu Pak Budi. Apakah sudah cukup, Pak Pungki? Sudah Sudah cukup cukup, Pak. menjawab? Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa melakukan raise hand. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Reza Mega, masih di Zoom meeting. Masih, Mbak. Iya, monggo Mbak, bisa disampaikan secara langsung. Iya, Bapak, terkait yang tadi cerita dari Bapak ya, jadi ada yang tertipu oleh investasi dong, kemudian beberapa waktu yang lalu juga ramai di aplikasi X ya, Twitter dulu. Eh, apakah rekening-rekening pelaku tersebut, jadi kalau yang dikasih Twitter itu si korbannya itu sudah beberapa kali transfer ke sana, begitu kan? Lapor polisi dan lain sebagainya. Kemudian, apakah rekening korban, eh, maaf, apakah rekening pelaku tempatnya transfer tadi itu apakah akan secara otomatis dibekukan oleh pihak bank ketika kita juga selain lapor ke polisi, lapor ke OJK? Dan apakah dana dari korban tersebut bisa kembali ke korbannya lagi atau sudah hilang? Jadi ketika sudah kena tertipu investasi bodong, ketika apa ini kena yang tugas-tugas yang istilahnya nggak jelas yang berapa kali transfer itu Pak, apakah uang mereka itu akan kembali kepada korban atau hilang? Karena saya lihat di aplikasi X itu cerita kayak begitu itu kebanyakan itu adalah anak sekolah, anak SMA, kemudian mahasiswa. Jadi masih istilahnya mereka masih yang generasi-generasi yang generasi muda begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, Monggo Pak Indrawan. ya, menurunkan pertanyaan. Memang ini sama Bu dengan pengalaman saya kemarin ada telepon ya dari teman itu. Memang seperti itu. Jadi saya 2 kali ya dapat telepon dari teman itu yang sudah kena 250 juta sama 50 juta. Misalkan pengalaman beliau tapi memang tidak kembali. Tadi yang saya sampaikan memang tidak kembali. Untuk laporan kepolisian dan laporan OJK, jadi kalau untuk pemblokiran rekening-rekening apapun ya terkait dengan informasi pun itu sebenarnya karena terkait dengan rahasia pada undang-undang terkait dengan siapa. Itu ketika kita melakukan pemblokiran atau melakukan pemblokiran rekening itu harus berdasarkan seizin kalau secara ketentuan undang-undang perbankan itu seizin dari kepala kepolisian yang pertama yang bisa memblokir, kemudian yang kedua adalah dari OJK pun itu atas permintaan dari kepala kepolisian koordinasi dengan kepala kepolisian terkait dengan penetapan biasanya tersangka. Nah, itu kan prosesnya lama, jadi prosesnya akan lama dan pasti uang yang di rekening itu sudah hilang gitu ya. Untuk di hold sementara pun juga tidak memungkinkan biasanya nama bank karena ada undang-undang rahasia terkait dengan rahasia bank. Nah, ini makanya uh, kami sudah memikirkan atau pemerintah sebenarnya bersama kepolisian para penegak hukum itu untuk mengambil langkah-langkah yang strategis terkait dengan undang-undang ini biar bisa cepat itu seperti apa gitu ya. Kami juga lagi memikirkan itu gitu. Nah, ternyata juga mereka biasanya memanfaatkan tadi yang saya sampaikan bukan KTP hanya kasus dan juga rekening-rekening sudah tidak mereka tahu kasus sebagainya akhirnya menggunakan perantara saja sementara kemudian sudah diambil biasanya transfernya menggunakan rekening-rekening yang online dan sebagainya jadi rekening-rekening bukan bank biasanya ditransfernya ke situ bukan bank nah akhirnya terus diambil wis itu hilang jejaknya seperti itu jadi memang banyak Bu jadi patut diwaspadai makanya pentingnya literasi keuangan dan investasi ya itu penting ya karena salah satunya hal ini gitu ya dan biasanya itu
yang patut diwaspadai adalah mereka menyerupai website-website lembaga jasa keuangan, ya. Itu yang saya itu pernah mencatat, jadi bukan mencatat ya, memasukkan website lembaga jasa keuangan yang sifatnya investasi. Pertama yang yang 250 juta itu saya seperti apa ya, cup gitu ya, Sephora, ya, Sephora, tapi itu Sephora.com kalau nggak salah. Yang aslinya Sephora apa gitu, kayak ibu-ibu yang kena, karena itu seperti investasi di alat kecantikan gitu ya, itu kena, itu real banget. Jadi di kami kena 250 juta, wes, itu luar biasa ya. Maksudnya modus-modus yang seperti itu terus terus berkembang gitu ya. Kita harus update juga gitu ya kepada teman-teman, baik mahasiswa karena maupun masyarakat ya, merupakan tugas berat bagi kita semua ya. Jadi kami sampai membentuk Satgas Waspada Investasi, Satgas Pasti itu juga salah satunya karena banyaknya, makanya anggota Satgas itu sampai banyak tadi Bu, itu juga ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Informatika gitu ya. Kemudian ada BIN, PPATK, itu dirasa masih kurang terus Bu. Jadi mereka itu eh, terus bertransformasi, apa namanya, menggunakan celah-celah hukum dan celah-celah ketentuan yang ada di kita juga, ya, seperti pinjol gitu kan. Sebenarnya kalau orang meminjamkan kepada orang itu kan juga nggak ada istilahnya, kalau secara ini juga rentenir itu nggak ada hukumnya gitu ya. Ketika orang itu cuma meminjamkan kepada orang lain, nah, kalau pinjol itu yang banyak dikeluhkan atau banyak melanggar hukum itu adalah terkait dengan pelanggaran penagihan dan sebagainya. Nah, tadi untuk yang jawaban Ibu jadi seperti itu. Sementara ini memang untuk yang investasi yang sifatnya ilegal itu memang banyak data kami yang kerugian sampai triliunan tadi itu uangnya tidak kembali. Itu tidak kembali. Itu data PPATK. Oke. Atau gitu ya Bu Mega ya. Jadi Iya, iya. Iya, terima kasih Pak. Eh, Pak, sama ini ada lagi pertanyaan Pak. Mungkin juga masukan untuk SDMO ya. Sebaiknya materi seperti ini bisa di-share juga, bisa atau sosialisasi ke para mahasiswa. Karena sebagian besar itu melakukan pinjol itu bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk gaya hidup. Nah, khawatirnya ketika melakukan pinjol atau pinjaman online untuk gaya hidup, akhirnya beberapa mahasiswa atau banyak banyak juga anak-anak sekolah itu yang eh, gali lubang tutup lubang seperti yang tadi Bapak sampaikan itu. Nah, akhirnya ada yang kuliahnya nggak selesai, ada yang dengan sangat terpaksa itu nggak pernah masuk sama sekali atau hilang, kurang tugas akhir aja dia hilang, ada yang seperti itu. Nah, eh, masukan aja sih mungkin ya Pak Indra, terima kasih atas ini sosialisasi dari Bapak, mungkin juga masukan untuk SDM supaya bisa turun ke departemen-departemen khususnya sosialisasi ke para mahasiswa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Reza atas insight yang diberikan. Nanti kita akan koordinasi literasinya kepada kemahasiswaan. Sudah cukup dari Mbak Reza, sudah cukup menjawab, nggih. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung lagi? Ini ada beberapa pertanyaan, Bapak. Pak Arief Budi, apakah masih join di Zoom meeting? Ya, masih. Enggak, Bapak. Monggo bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya. Ini juga menarik. Ya, ini maaf, saya dari BPK mau bertanya sesuatu yang mungkin bisa atau mungkin terjadi juga di teman-teman yang lain. Kira-kira 10 tahun yang lalu kita pernah pinjam sesuatu, leasing itu ya, leasing pinjam bank atau suatu bank itu kita merasa sudah mau lunas. Mungkin waktu yang terselip itu mungkin kita titipkan ke kolektornya, ya, karena kita sudah merasa lunas sehingga kita sudah nggak mengikuti sama sekali, lama sekali, mungkin lebih dari 10 tahun. Nah, tahun ke-11 kok ternyata ada tagihan padahal kita sudah merasa lunas. Mungkin ada 1 atau 2 kali ditagih
debt collector itu yang mungkin tidak dibayarkan, sehingga kita pada tahun ke-11 ditagih lagi. Nah, yang jadi apa itu keheranan kita itu kok bisa sampai cicilan itu bisa sampai 100 kali lipat, sehingga kita ya kesulitan untuk membayar segitu. Padahal kurangnya cuma 1 atau 2 kali cicilan. Nah, itu bagaimana kita mengatasinya, Bapak? Matur nuwun. Iya. Terima kasih pertanyaan Pak Arif Budi. Eh, ini kasus yang seperti ini banyak Pak mengadukan di kami. Jadi ya nggak banyak sih, maksudnya mah ada gitu. Ada terkait yang kasus seperti ini. Biasanya ini kalau yang bukan pinjaman yang lupa, kalau Bapak ini kebetulan pinjaman yang sebenarnya sudah dibayar, dititipkan sama petugas penagihan tapi tidak dibayarkan. Jadi kalau Nggih. banyak juga pengaduan di kami yang biasanya kartu kredit Pak. Beliau nggak ditawari kartu kredit, kemudian bilang iya 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 aja karena kesibukan atau apa, ya akhirnya dikirimlah kartu. Kartu udah diadmisi, nah akhirnya itu bunga berbunga Pak. Bunga tagihan, bagian akhirnya berbunga. Nah, itu juga banyak seperti itu. Kemudian yang seperti ini juga saya pernah menemui Pak. Jadi pada waktu itu salah satu anggota gitu ya, apa namanya, eh, mengalami hal seperti ini. Jadi pada waktu itu beliau cicilan motor, kemudian dititipkan ke petugas penagihan Pak, tapi tidak dibayarkan. Nah, hal seperti ini Pak, menurut saran kami, ya, kami itu juga membuka layanan pengaduan Pak. Jadi silakan diadukan ke, jadi gini Pak, prosedurnya atau eh, langkahnya adalah Bapak melakukan atau berkirim surat dulu Pak, menjelaskan kronologi kasus ini ke leasing yang bersangkutan. Tadi kalau Bapak sampaikan leasing ya, ke leasing yang bersangkutan. Biasanya kalau Bapak menyampaikannya hanya ke leasingnya pasti nggak akan ditanggapi Pak. Biasanya atau kurang lah gitu ya tanggapannya. Nah biasanya itu nanti ditembuskan Pak ke OJK. Jadi ditembuskan ke OJK, ditembuskan ke OJK. Nah nanti sama OJK akan diupload di namanya aplikasi APPK, aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang tadi ada di materi yang terakhir itu, websitenya itu. Atau kalau Bapak kesulitan ngirim surat karena lokasinya jauh, mungkinnya rumahnya jauh atau apa, itu bisa lewat aplikasi Pak, aplikasi Portal Perlindungan Konsumen kami ya, APPK tadi. Ya, jadi Bapak tulis di situ pengaduannya, Bapak jelaskan, Bapak nanti ditanya Pak, Bapak sebagai eh, nasabah mana. Nah, itu diisi datanya semua Pak, di situ lengkap, kronologinya lengkap. Kemudian Bapak ajukan keringanan. Ya, ajukan keringanan itu Bapak ingin membayar yang mana atau bahkan tidak membayar sama sekali, silakan Pak. Jadi itu hak Bapak sebagai konsumen, silakan diajukan ke leasing yang bersangkutan dulu. Ya, nanti akan ditanggapi Pak sama leasing yang bersangkutan. Pasti Bapak akan diminta bukti, misalnya penyerahan angsuran kepada petugas pada waktu itu. Nah, itu pasti akan ditanya. Atau memang nanti akan langsung dibalas. Ini memang kesalahan kami, eh, kami silakan Bapak hanya membayar sekian. Bahkan nanti, ya itu tergantung nanti Pak tanggapannya dari, karena ini kasusnya di Lembaga Jasa Keuangan ya, saya nggak bisa jawab sekarang. Jadi nanti tergantung tanggapannya si bank seperti apa. Kalau Bapak nggak terima atau Bapak ini nanti bisa diajukan ke tahap selanjutnya yang itu ada di aplikasi tersebut. Ya, ya, tahap selanjutnya misalnya penjelasan, kemudian nanti akan dijelaskan di situ Pak. Karena itu ada kewajiban Lembaga Jasa Keuangan itu untuk menanggapi hal tersebut, itu wajib ya. Kalau nggak ditanggapi itu akan kena sanksi kami. Ini 20 hari Pak. Berdasarkan ketentuan kami itu 20 hari harus menanggapi pengaduan konsumen. Ya. Jadi pasti nanti akan ada tanggapannya. Jadi saran saya itu dulu Pak ya. Disampaikan pengaduan surat. Kalau surat itu CC-nya perlu di CC ke kami Pak. Kalau OJK, alamatnya tadi ada di slide terakhir. Atau lewat aplikasi APPK. Jadi Mas nanti bisa share websitenya APPK. Itu aja Pak, Pak Arif. Ya. Matur nuwun penjelasannya Bapak. Pak Indra, Iya. matur nuwun. Nggih.
Ya, Iya, sami-sami, Pak. baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Arif Budi. Terima kasih atas jawabannya Pak Indrawan. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada beberapa menit ke depan. Ini dari Mbak Rahma, saya bantu ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan pertanyaan bisa langsung disampaikan di Zoom meeting. Bagaimana? Oh, ini juga barangkali ada peserta yang baru join ya Bapak. Tadi mungkin bisa disampaikan kembali bagaimana caranya agar data kita tidak tersebar ke pinjaman online. Data tidak tersebar. Kalau yang eh, tersebar itu, yang pertama tersebar itu maksudnya ketika ditagih gitu ya Bu ya. Kalau pertama yang ketika ditagih. Ketika yang ditagih itu memang tidak bisa kita batasi karena memang biasanya itu ini jadi yang saya ceritakan yang pertama tadi, ketika misalnya Bu Putri ya, Bu Putri itu nyimpen kontak saya. Kebetulan Bu Putri pinjaman online gitu, mohon maaf Bu ya, saya jadikan contoh. Nah, ketika Ibu pinjaman online yang ilegal, nah data di handphone Ibu itu diambil, termasuk kontak saya itu tahu ya. Karena kemarin habis webinar bareng ini chat terakhir sama saya nih. Waduh, ini Bu Putri belum bayar. Nah, ditagih itu ke saya. Biasanya seperti itu kalau uang pinjaman online yang sifatnya adalah penagihan. Kalau yang data-data pribadi yang lain gitu ya, kalau yang pinjaman online tolong jangan yang ilegal gitu ya. Kalau yang ilegal itu pasti akan itu karena yang digunakan untuk pengancaman biasanya ya memang data-data yang ada di handphone kita diambil semua. Makanya digunakan untuk pengancaman dan sebagainya. Ketika kita tidak bayar. Itu untuk yang pinjaman online yang ilegal. Kalau yang legal itu pasti enggak akan, Pak. Ya, enggak akan. Karena kalau yang legal kita batasi tiga tadi, ya. Kamera, mikrofon, sama lokasi. Singkatannya camilan gitu ya. Kamera, mikrofon, dan lokasi. Bahkan saya pernah ngobrol tuh sama penyelenggara pinjaman online yang legal. Beliau minta izin. Pak, saya boleh nggak selain tiga ini aja. Saya minta akses data riwayat orang ngecas HP gitu. Buat apa Pak? Gitu. Ternyata berdasarkan analisa mereka ya itu bisa dijadikan sebagai analisa ketika orang yang ketika ngecas HP aja lupa gitu. Ketika bayar utang juga lupa Bu. Nah, kayak gitu. Jadi sampai sejauh itu sebenarnya mereka itu kalau diizinkan punya datanya. Riwayat data kita itu ngecas HP setiap lopet berapa persen gitu kamu kan sampai data itu sebenarnya bisa diambil gitu ya. Tapi kalau diizinkan nah, itu makanya handphone kita ini sebenarnya kita jaga dengan baik gitu ya, data-data pribadi ini jangan sampai ini apa namanya tersebar luas gitu ya. Tadi tipsnya adalah ketika memakai mobile banking gitu ya, memakai mobile banking jangan menggunakan wifi yang sifatnya publik gitu ya, dan sebagainya. Jadi kemudian jangan lupa di logout, kemudian Bluetooth, koneksi-koneksi ketika kita keluar rumah atau keluar ini tolong dimatikan semua ya, jangan, jadi hati-hatilah dengan kecanggihan teknologi ini itu Bu Putri ya. Oh, nggih, nggih. Baik, Bapak matur nuwun itu tadi yang disampaikan Pak Indrawan nggih, Bapak Ibu semoga bisa mendapatkan insight yang lebih lagi bagaimana kita bisa mengkeep data pribadi kita. Nah, untuk yang mohon maaf ini sepertinya akan pertanyaan terakhir Bapak. Jadi banyak sekali sebetulnya masyarakat yang belum tahu informasi ini kan kebanyakan adalah masyarakat awam gitu ya. Nah, bagaimana mungkin diinformasikan action-action yang sudah dilakukan oleh OJK, sosialisasinya seperti apa, agar masyarakat awam itu juga paham. Bisa jadi Bapak Ibu yang di sini juga bisa memberikan informasi tersebut ke yang keluarga atau masyarakat tersebut gitu. Masih off? Iya.
Bagaimana Bu tadi? Mohon maaf, saya membaca pertanyaan terakhir dari Mbak Yasinta ini jadi nggak konsen. Iya, ini lebih ke pertanyaan yang Bu Sally itu Bapak. Bu Jadi Sally. ada case bahwa ternyata banyak masyarakat awam yang belum tahu Paham ya? informasi terkait cerdasnya berinvestasi atau terkait pinjaman online dan ternyata seperti lebih ke tertipu gitu nggih masyarakat awamnya. Nah, bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Kemudian apakah langkah-langkah dari OJK untuk mensosialisasikan hal tersebut? Oh, ya. Jadi kalau masyarakat memang ya berdasarkan survei kami Bu, itu sudah jelas nih tadi ya. Literasi pemahaman masyarakat itu memang masih rendah. Makanya eh, Presiden pun berdasarkan tadi mentarget ya inklusi itu sudah 90%, yang literasi masyarakat itu diharapkan di saat gapnya itu bisa diturunkan. Maka kalau langkah OJK tadi sudah saya sampaikan, OJK banyak melakukan edukasi, bahkan kami Bu, ini jujur secara apa ya, target kinerja kami itu sama kantor pusat itu ditarget. Jadi seluruh wilayah kerja kami di Jawa Timur itu harus minimal sebanyak 1 kali harus melaksanakan kegiatan edukasi yang seperti ini. Jadi kami ditargetkan untuk melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, kami juga ditargetkan setiap bulan itu posting konten-konten di media sosial kami ya terkait dengan literasi maupun inklusi masyarakat yang seperti ini ya. Jadi apa namanya, upaya-upaya yang kita lakukan bersama sebenarnya eh, ya belum cukup sih, kami belum merasa cukup karena berdasarkan survei itu selalu belum terpenuhi ya, terutama di daerah-daerah yang secara geografis maupun secara ini sulit gitu. Dan upaya-upaya kami tadi kalau saya sampaikan sebenarnya kalau sebagai apa ya, masyarakat itu bisa mengakses di portal-portal yang bisa kami sebutkan secara online. Termasuk pengaduan itu kita lakukan secara online. Kemudian eh, apa namanya, website kami bangun sikapiuangi.ojk.go.id itu lengkap sekali Bu. Kalau Ibu bisa membuka, Bapak Ibu sekalian bisa membuka itu materi literasi inklusi keuangan mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu ada. Kemudian materi misalnya segmen khusus ibu-ibu juga ada, segmen khusus eh, apa namanya, kelompok umur tertentu juga ada. Jadi kita sudah bagi bagaimana membuat meliterasikan keuangan itu ya secara sesuai umurnya. Bahkan kita juga ditarget Bu, selain tadi literasi dan inklusi di seluruh wilayah kerja kami juga ditargetkan TOT, Training of Trainers. Ya, jadi kita training kemarin guru-guru di Sumeneb ya, sebagai wilayah kerja kami yang paling jauh Bu, di Sumeneb, itu kita datangkan guru-guru kantor kami, kita training, kita harapkan bisa menjadi trainer ya. Itu kami ditargetkan melakukan TOT sebanyak 3 kali di wilayah kerja kami. Nah, itu upaya-upaya kami Bu. Jadi untuk istilahnya meningkatkan literasi dan inklusi. Bu Putri. Nggih. Baik, Bapak. Masih bisa satu pertanyaan lagi? Nggih, berkenan nggih. Ini ada Monggo. pertanyaan dari Pak Holis, masih di Zoom meeting. Pak Holis. Jika tidak, saya bantu untuk membacakan. Ini mohon informasinya Bapak, bedanya menabung dan berinvestasi. Kemudian bagaimana cara terbaik untuk berinvestasi, memilih investasi yang ada seperti yang diinformasikan bodong begitu nggih. Kemudian untuk investasi alternatif itu seperti apa? Resikonya bagaimana begitu Bapak? Yeah. Kalau nabung itu kan seperti menyimpan ya Bu ya. Kalau berdasarkan data survei juga
imbal hasil dari menabung itu atau bunga dari tabungan kita baik itu yang juga akan tergerus inflasi ya. Tapi kalau investasi ya, investasi itu adalah menyimpan apa dana kita atau aset kita gitu ya untuk di kemudian hari itu mendapatkan hasil dari keuntungan dari hasil investasi aset kita gitu ya. Jadi itu tidak akan uh, insya Allah tidak akan kalau tepat naruhnya itu tidak akan tergerus oleh inflasi ya. Tapi kalau berdasarkan survei dari ini teman-teman perencana keuangan itu yang menggunakan melakukan survei dan membuat materi itu berdasarkan pengamatan mereka juga kalau investasi di uh, deposito tabungan itu masih tergerus inflasi, tapi kalau investasi di pasar modal, investasi emas, investasi yang lain itu yang kebanyakan mereka contohkan adalah investasi di pasar modal maupun investasi emas itu masih ada keuntungan lah di luar investasi yang lain yang akan kenaikannya uh, di atas sedikit inflasi gitu ya. Kemudian Pak Bu pertanyaan Bu setelah yang kedua tadi ya perbedaan investasi dan menabung tadi ya. Cara terbaik untuk memulai investasi, Bapak. Oh, cara terbaik. Cara terbaik adalah mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Kemudian jangan taruh investasi di satu tempat aja gitu ya. Jadi tolong disebar ke produk-produk keuangan atau produk investasi yang macam-macam gitu ya. Jangan ditaruh di satu tempat. Gitu ya. Kemudian tadi kalau sebelum investasi ya ingat 2L tadi, legal dan logis ya. Secara baik legal secara produk hukum maupun logis secara imbal hasilnya. Mungkin itu Bu. Oke. Nah, ini juga menindaklanjuti yang tadi, mungkin ada beberapa investasi alternatif ya Bapak, seperti Bitcoin begitu. Nah, bagaimana resikonya sendiri dibandingkan investasi lainnya? Ya, kalau terkait dengan Bitcoin, aset kripto itu kan pengaturannya masih di bawah Ibu ya. Nah, saya kalau ngomongin resikonya ya juga sebenarnya kalau prinsipnya investasi kan high risk, high return gitu aja lah. Kalau prinsipnya investasi sebenarnya. Kemudian kalau Bitcoin, kripto dan sebagainya itu kan memang cryptocurrency itu sekarang dianggapnya adalah seperti aset ya seperti aset. Dan itu underlying-nya perlu dilihat kembali, maksudnya kalau secara kami karena bukan belum produk sebagai produk kami tidak bisa ngomong detail Bu. Jadi belum diizinkan untuk bisa ngomong detail terkait hal itu. Jadi kalau nanti sudah kita awasi, saya akan ngomong detail. Gitu ya. Tapi kalau belum kita awasi, karena masih ada lembaga yang mengawasi, apa namanya saat ini ya cryptocurrency dan sebagainya itu masih sudah dianggap adalah sebagai aset ya aset cryptocurrency. Jadi itu sekarang seperti perdagangannya adalah seperti perdagangan aset yang lain ya komoditas aset yang lain. Jadi itu pengawasannya di Kementerian Perdagangan di bawah Bapepti. Kalau ngomongin resiko intinya ya pokoknya kalau high risk high return gitu ya Bu kalau terkait dengan investasi ya. Ya, baik, matur nuwun Bapak atas informasi yang diberikan. Di kolom chat itu juga Pak Rinaldi sudah memberikan informasi, ada yang bertanya, Bapak bisa di-share daftar pinjol ilegal. Nah, itu Bapak Ibu sudah disampaikan daftar-daftar pinjol ilegal. Jadi paling tidak kita bisa ini nggih, kalau misalnya ada masuk informasi apa bisa dicek terlebih dahulu. Jadi jangan langsung diklik begitu. Oke, baik. Untuk saat ini karena keterbatasan waktu untuk pertanyaannya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Indrawan bahwa OJK juga memberikan fasilitas untuk konsultasi, untuk bertanya, seperti yang disampaikan oleh Pak Indrawan. Baik, Pak Indrawan, bisa diberikan closing statement untuk acara webinar kita hari ini. Ya.
Terima kasih. Jadi tips tadi ya untuk investasi ingat 2L ya, legal dan logis. Kemudian kalau mau pinjam ya, tidak hanya pinjaman online, pinjam di perbankan maupun pinjaman yang lain gitu ya. Itu pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan gitu ya. Tolong dilihat kebutuhan dan kemampuan, kemudian jangan lupa pahami hak dan kewajibannya. Itu aja. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih kepada Pak Indrawan yang sudah memberikan materi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dan nantinya Bapak Ibu mohon dapat dibagikan kepada keluarga atau teman begitu nggih, masyarakat yang membutuhkan informasi seperti ini. Kami informasikan kembali lagi bahwa daftar hadir sudah kami sampaikan melalui kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa melakukan pengisian daftar hadir. Kemudian panitia akan menyampaikan terkait 5 penanya terbaik yang nantinya mendapatkan door prize dapat diambil di SDMU. Iya sedikit Bu, saya menjawab Oh, pertanyaan Bu nggih, Jasinta monggo. ya. Nggih. Monggo Bapak. Ya, karena dulu saya memang di bagian ini Bu. Jadi dulu tuh saya merupakan di bagian penilaian perusahaan jasa non keuangan. Jadi Baik. saya di IPO. Ini pertanyaannya kan terkait dengan perusahaan yang tidak qualified mendaftarkan diri di IPO di BI. Bagaimana peran OJK dalam hal ini? Tidak qualified, tapi belum mandiri, bisa dan sebagainya. Nah, intinya, jadi kalau perusahaan IPO itu kan izin pencatatan itu ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau izin untuk IPO itu sebenarnya ada di kami, di OJK, tapi di kantor pusat. Dan saya dulu di kantor pusat, jadi dulu saya adalah di bagian penilaian keuangan sektor jasa non keuangan. Memang tugas kami OJK adalah kalau sifatnya itu IPO itu adalah perusahaan terbuka ya, perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi sebenarnya yang kita periksa adalah prospektus tersebut. Prospektus itu adalah buku ya, buku yang isinya adalah prospek perusahaan ya. Informasi perusahaan itu ada di situ semua. Nah, walaupun perusahaan itu Ibu bisa mengatakan tidak qualified maupun uh, qualified dan sebagainya itu sudah kita ungkapkan, bukan kita yang ungkapkan. Jadi ada profesi-profesi khusus yang memang itu diatur oleh OJK untuk mengungkapkan hal tersebut di dalam prospektus. Nah, itu sudah diungkapkan semua di prospektus. Jadi masyarakat ketika uh, membeli sebuah saham IPO itu ya diharapkan kalau itu masyarakat kenapa banyak bahasa investornya nyangkut gitu. Nah, itu kenapa banyak nyangkut karena mereka FOMO. Orang beli ini beli, orang jual ini jual. Akhirnya ada yang nyangkut gitu ya. Nah, jadi kalau baca prospektusnya sampai sekarang ini nggak mau baca prospektusnya. Kali itu kita sudah periksa semua, maksudnya keterbukaan informasi kita minta buka semua informasinya termasuk izin-izinnya. Kalau saya dulu dari bagian hukum memeriksa terkait dengan opini legal, opini dari konsultan hukum itu kita minta ungkapkan semua. Gitu. Nah, berdasarkan apa namanya uh, hal yang sebenarnya harus diungkapkan di dalam prospektus. Gitu, Bu. Jadi masyarakat ini sekarang dalam investasi saham gitu ya, itu FOMO ya, FOMO ikut-ikutan. Berdasarkan survei kami literasinya juga masih rendah Bu, 4%. Berdasarkan survei kami. Literasinya 4%, yang akses 5% gitu ya. Ini persen orang yang memahami benar-benar terkait dengan pasar modal gitu ya. Nah, itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak atas tambahan informasinya. Semoga nanti ke depannya kita juga masih bisa menyambung silaturahmi, menyambung kerjasama, memberikan edukasi-edukasi lainnya, terutama di bidang keuangan ke teman-teman tidak hanya Tendik, tetapi nanti kita juga akan bisa mengundang para dosen kami gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Untuk saat ini akan dibantu panitia tadi sudah menyiapkan pengumuman untuk door prize-nya. Kami ingatkan kembali bahwa link daftar hadir sudah kami sampaikan melalui kolom chat.
Nah, ini yang pemenang yang pagi hari ini mendapatkan door prize yang dapat nanti diambil di SDMU nggih, Bapak Ibu ada Mungki, Pak Reza, Pak Arief Budi Laksono, Ibu Selly dan Pak Nur Khalid. Selamat telah mendapatkan door prize pada pagi hari ini. Dan untuk acara selanjutnya adalah penutupan. Demikianlah Bapak Ibu serangkaian acara webinar hari ini yaitu dengan topik cerdas berinvestasi yang dilaksanakan oleh Direktorat SDMO. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dan aktif hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada narasumber Bapak Indrawan yang telah memberikan insight, ilmu, dan kontribusinya pasti dalam pengembangan diri tenaga kependidikan kami di ITS. Sekian untuk acara hari ini ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan SDMU lainnya. Silakan untuk melanjutkan kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Terima Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Indra. Ye, matur nuwun. Terima kasih Pak Dawan. Ye, izin lift ye. Nggih, monggo. Ye. Izin untuk end meeting ya Bapak Ibu.